Sobat iPod, Inyong Podcast Open to all. Bersama saya Dea, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai registrasi, baik itu registrasi pendaftaran mahasiswa baru ataupun registrasi mata kuliah. Tentunya bersama narasumber kita yang menjadi idola para mahasiswa, yaitu Mas Arif Sidik. Yeay! Gimana Mas kesan-pesannya menjadi idola mahasiswa? Rasanya gimana? Rasanya biasa saja. Oh, biasa saja ternyata. Jadi harus banyak idolanya ya biar tidak merasa biasa aja gitu. Iya. Semakin banyak gitu. Ya, Mas Arif, kita nanti kan akan membahas mengenai registrasi ya. Di UT itu kan ada banyak aplikasi Oke. yang disediakan. Di antaranya itu ada sistem informasi akademik atau SIA. Sebenarnya SIA itu tuh apa sih, Mas? Ya, salah satu aplikasi yang UT itu berikan atau sediakan untuk mewadahi atau untuk registrasi secara akademik ya, terutama untuk registrasi secara online. Jadi mahasiswa itu tidak usah datang ke UPBJJ, tinggal buka aja sia.ut.ac.id. Untuk camaba juga bisa langsung daftar di situ di sia.ut.ac.id atau admisi @sia.ut.ac.id. Oke, untuk camaba sendiri itu maksudnya apa ya, Mas ya? Oke, camaba itu calon mahasiswa baru, Oh, Mbak calon Dea. mahasiswa baru. Iya. Jadi nanti pendaftarannya itu bisa secara online ya? Iya, Jadi secara tidak perlu online. datang ke kantor UT-nya, bisa lewat online aja, lewat SIA. SIA, ya bisa lewat Lewat SIA. SIA. Lamanya bisa tolong sebutkan lagi, Mas? SIA. Admisi, Admisi, strip sia.ut.ac.id. Oh, ya Mas Arif tadi kan sudah dijelaskan ya untuk pendaftarannya sendiri masuknya itu ke web SIA gitu ya. Iya, SIA. Kemudian fungsi dari web SIA itu sebenarnya apa aja? Apakah hanya untuk pendaftaran atau ada fungsi lainnya? Ya, selain pendaftaran camaba atau calon mahasiswa baru, itu juga setelah jadi mahasiswa itu bisa untuk registrasi mata kuliah. Dan juga ngecek nilai, ngecek status billing atau LKAM. Jadi banyak fungsinya ya, bukan cuma hanya untuk pendaftaran aja, tapi juga bisa ngecek nilai gitu ya. Berarti semua calon mahasiswa ataupun mahasiswa harus punya akun SIA ya, karena kan nanti hubungannya juga bisa untuk ngecek nilai dan lain-lainnya gitu ya. Iya, jadi untuk mahasiswa UT itu harus diwajibkan mempunyai akun SIA. Harus diwajibkan memiliki akun SIA. Untuk cara akses web SIA-nya sendiri itu gimana, Mas? Kan katanya bisa pendaftaran lewat online ya di rumah. Untuk cara akses bagi calon mahasiswa barunya itu seperti apa caranya? Oke, itu alamatnya di admisi strip sia.ut.ac.id. Di sini ya. Terus di situ jangan salah pilih juga teman-teman calon mahasiswa atau mahasiswa. Di situ karena banyak menunya. Jadi pilih yang diploma dan sarjana jika jenjang milihnya yang serata 1. Jadi milihnya yang itu. Nanti kalau salah klik nanti ke dalamnya atau untuk kelanjutannya itu tidak sesuai yang diinginkan. Jadi harus teman-teman mahasiswa itu harus teliti ketika mengeklik menu yang ada di SIA. Juga setelah itu teman-teman harus, kalau yang belum punya akun ya, belum punya akun SIA, tapi dia sudah menjadi mahasiswa, itu bisa menggunakan akun Office 365. Jadi Office 365 itu salah satu fasilitas yang UT berikan. Selain user WiFi ID juga dikasih Office 365. User itu bisa digunakan untuk login ke SIA, sebenarnya gitu. Jadi UT itu mau mengarahkan ke single sign on. Jadi satu akun untuk beberapa aplikasi. Ya, jadi tadi Mas Arif kan mengatakan untuk
mahasiswa barunya itu bisa lewat web SIA, nanti tinggal bikin akun SIA-nya dulu seperti itu. Kan ada banyak menunya. Untuk calon mahasiswa yang dari lulusan SMA sampai S1 ya diploma, itu bisa pilih menu yang calon mahasiswa baru ya. Iya, yang Sedangkan diploma dan sarjana. iya betul, diploma dan sarjana. Jangan sampai salah klik ya. Calon mahasiswa baru, diploma dan sarjana untuk calon mahasiswa yang dari lulusan SMA sampai diploma. Kemudian untuk yang belum punya akun SIA, mereka juga harus punya akun SIA-nya. Itu bisa pakai Office 365 ya. Iya, untuk loginnya itu bisa menggunakan akun Office 365. Ya, untuk langkah-langkah lebih spesifiknya untuk pendaftaran itu seperti apa, Mas? Ketika sudah masuk ke calon admisi, klik menu calon admisi mahasiswa baru, kemudian setelah itu calon mahasiswa harus melakukan apa, Mas? Ya harus yang teman-teman calon mahasiswa ketahui, ketika mau mendaftar harus mengeklik pengguna baru atau daftar di sini. Nanti di situ ada data yang perlu diisi, normal lah, nama itu sesuai dengan KTP, dan tanggal lahir, tempat tanggal lahir, email itu juga harus dipastikan aktif dan Gmail. Jadi sebelum menyimpan data yang sudah teman-teman mau masukkan, itu dicek kembali dari atas. Untuk apa? Karena ketika nanti ada kesalahan sudah terdeteksi di awal gitu. Berarti calon mahasiswa tinggal masuk, klik calon mahasiswa baru, kemudian nanti muncul isian data pribadi ya. Itu harus diisi sesuai gitu. Jangan sampai salah, ya harus diteliti lagi. Setelah sampai pada tahap isi data pribadi, selanjutnya apa yang mahasiswa itu lakukan, Mas? Langkah-langkahnya setelah isi data pribadi, mahasiswa harus seperti apa sampai nantinya mereka tuh jadi mahasiswa tuh caranya kayak gimana sih, Mas? Udah keterima atau belumnya gitu. Jadi setelah mengisi data pribadi Camaba itu, nantinya ada email yang masuk ke Gmail-nya. Itu biasanya masuk ke spam. Nanti diklik kanan saja, bukan spam. Nanti itu masuk ke inbox-nya. Itu diklik untuk validasi atau verifikasi akun. Setelah itu baru bisa login ke SIA. Di SIA juga harus mengisi beberapa tahap yang teman-teman Camaba itu harus isi, dari nama ibu kandung, terus nomor ijazah, dan dokumen itu juga harus di-scan. Dokumen itu berupa ijazah, legalisir ijazah itu di-scan berupa PDF ya. Jangan melebihi 2 MB. Kemudian ada surat keabsahan dokumen, itu bisa di-download di sini ya alamannya. Alamannya UTACID_formulir, itu ada keabsahan dokumen dan juga ada pas foto. Pas foto, terus itu diisi. Kadang ada teman-teman calon mahasiswa yang bertanya, karena di situ ada kolom tanda tangan dan paraf. Itu ada 4 ya, ada 4 paraf, ada 4 tanda tangan. Itu masih ada yang tanya, ini ditandatangani semua, diparafin semua apa enggak? Selama masih ada kolom yang kosong, otomatis ditandatangani gitu. Itu untuk langkah-langkah urutannya ya. Jadi tadi itu udah isi data pribadi, kemudian nanti ngisinya sesuai dengan KTP juga ya. Namanya harus sesuai ya, jangan nama panggilan. Nama panggilan malah ditulis. Jangan. Kemudian nanti udah upload berkas juga ya. Itu berarti berkas yang dibutuhkan yang tadi sudah disebutkan, fotokopi ijazah, legalisir ya, harus dilegalisir dulu. Kemudian ada pas foto. Setelah itu untuk formulirnya tadi bisa download di bawah sini ya, Mas ya. Nanti alamatnya bisa ditampilkan di sini gitu. Untuk kaitannya dengan itu kan mahasiswa baru ya, Mas. Udah sampai pada proses upload berkas nih, Mas. Terus selanjutnya apa yang harus mahasiswa itu lakukan? Apakah kalau misalkan udah upload berkas artinya sudah menjadi mahasiswa atau belum seperti itu? Setelah upload berkas selesai, nanti ada tahap berikutnya yaitu validasi. Validasi itu nanti kita
proses apakah betul data pribadinya sesuai dengan dokumen yang dikirimkan. Ketika dokumen dan data pribadi yang diketikkan itu sama, nanti itu divalidasi. Setelah itu calon mahasiswa akan mendapatkan NIM. NIM itu jadi akan berubah di akun SIA-nya. Tampilannya itu pasti akan berubah. Yang dulunya calon mahasiswa jadi mahasiswa sudah ada gitu NIM-nya. ya. Karena sudah punya NIM makanya statusnya menjadi mahasiswa Ya, gitu ya. sudah. NIM Itu otomatis. Otomatis. Oke, NIM itu nomor induk mahasiswa ya, Mas? Ya, betul. Gitu. Jadi setelah diupload nanti tinggal nunggu validasi aja Ya, dari nunggu pusatnya. Biasanya validasi. waktu validasinya itu berapa? 3 kali 3 kali 24 Dan jam. pemberitahuannya lewat mana, Mas, untuk tervalidasi atau tidaknya seperti itu? Itu sebenarnya sudah ada di email itu, di email yang didaftarkan di awal itu. Makanya kenapa email itu harus aktif, yaitu karena ada feedback yang selalu diberikan ke situ. Jadi semua informasinya suka masuknya ke email. Iya, gitu, jika ada yang salah atau ada yang kurang itu pasti lewatnya situ. Jadi harus sering-sering cek email gitu ya. Ya, sering. Kemudian kalau misalkan ternyata si mahasiswa itu sudah menunggu validasi nih, Mas, tapi tidak tervalidasi ataupun gagal validasi, itu langkahnya seperti apa yang harus mahasiswa lakukan? Oke, untuk yang gagal validasi, teman-teman Camaba itu harus memperhatikan yang gagal validasinya itu apa. Oh, gitu. Ya, misalkan pada dokumen ijazah ketika ada kurang kejelasan tentang apa legalisirnya itu biasanya kita tolak. Nah, itu tinggal teman-teman Camaba itu memperbaikinya. Setelah itu bisa melapor ke kita atau ke HLUT juga bisa gitu. Jadi dipastikan ketika gagal validasi itu di email itu ada keterangannya, dipastikan di situ. Oke, berarti ketika gagal validasi mahasiswa itu calon mahasiswa harus melengkapi berkasnya dulu, harus sesuai dulu. Setelah itu bisa laporan ke HLUT atau enggak ke UT Purwokertonya langsung bisa. gitu ya, supaya nanti bisa dibantu untuk proses validasinya. Itu nanti berarti setelah dapat NIM sudah tervalidasi, berarti sudah resmi menjadi mahasiswa di UT Purwokerto. Untuk langkah selanjutnya nih ketika dapat NIM, apa yang harus mereka lakukan? Apakah sudah sampai tahap NIM aja atau tinggal menunggu perkuliahannya atau bagaimana, Mas? Oke, ini ada saya kurang tadi Mbak Dea tentang layanan biasanya itu ditanyakan layanan. Tapi sebenarnya di jenis layanan itu sudah ketika pada tahap jenis layanan itu pasti akan muncul muncul jenis-jenisnya dan keterangannya. Jadi teman-teman mahasiswa itu juga ketika kalau Camaba kan pasti belum paham ya jenis layanannya apa aja. Iya, itu bisa dibaca dulu dan dipahami dulu, jangan buru-buru disimpan. Jadi dibaca dulu dan dipahami dulu. Kalau sudah memastikan pilih layanannya, nanti baru isi kembali tahap berikutnya. Jadi layanannya itu ada layanan non SIPAS, ada SIPAS non TTM, ada SIPAS semi. SIPAS semi ini biasanya untuk guru guru SD sama guru TK atau PAUD ya. Gitu. Berarti ini layanannya itu adanya pada saat pengisian formulir ya, pada saat pendaftaran itu. Berarti harus pilih layanan dulu dan dipastikan layanannya itu sesuai atau tidak untuk kebutuhannya gitu ya. Karena macam-macam, ada SIPAS semi, ada SIPAS non TTM, ada non SIPAS. Bedanya apa sih, Mas, untuk non SIPAS sama SIPAS non TTM? Kalau tadi kan SIPAS semi sudah dijelaskan untuk yang PG PAUD dan pendidikan SD gitu. Untuk yang lainnya? Kalau non SIPAS itu non paket semester. Jadi mahasiswa itu bisa memilih dengan jumlah mata kuliah yang diinginkan, tapi tidak keluar dari katalog yang kita sediakan untuk mata kuliahnya. Jadi jumlahnya bisa 2 atau 3 itu bisa, karena itu non paket. Kalau yang SIPAS non TTM itu sifatnya itu paket, tapi tidak ada layanan tutorial tatap muka gitu. Berarti online gitu ya pembelajarannya gitu. Ya ini kan untuk
pada proses pendaftarannya ya tadi harus pilih layanan dulu. Balik lagi ke yang sudah punya NIM tadi. Tadi kan sudah punya NIM, artinya sudah menjadi mahasiswa dan habis itu prosesnya apa sampai situ aja atau langsung pembelajaran atau seperti apa? Oke, setelah dapat NIM teman-teman mahasiswa, karena ini sudah dapat NIM ya, jadi mahasiswa. Tadi kan sama Mbak, sekarang jadi mahasiswa. Itu meregistrasikan mata kuliah, meregistrasikan itu bisa lihat katalog untuk apa ya, bisa jadi panduan katalognya itu. Katalog itu juga bisa diakses di internet ya, bisa di sini. Nanti teman-teman mahasiswa ketika mau registrasi jangan lupa harus buka katalog juga untuk mengecek apakah mata kuliah itu betul atau enggak sesuai dengan yang di SIA dan di katalog. Setelah itu, setelah memilih mata kuliahnya itu teman-teman harus simpan. Setelah simpan itu ada billing atau kita sebut LIP. Iya, lembar informasi akademik. Yang itu di mana di dalam LIP itu ada nomor billing. Nomor billing itu yang nanti teman-teman mahasiswa itu bayarkan ke bank. Banknya itu kita sudah kerjasama dengan BTN, BNI, Mandiri, apalagi Mbak De? Alfamart ya Mas kalau nggak salah ya, Alfamart. Oh ya, Alfamart itu terbaru, sama Tokopedia. Tokopedia juga bisa. Tokopedia juga bisa. Ya jadi pembayarannya pun tidak langsung ke sini ya, tapi melalui bank rekanan ataupun Alfamart gitu ya bisa. Betul. Tadi kan sudah dijelaskan untuk registrasi mata kuliah dulu ya Mas. Ya, jadi dapat NIM, registrasi mata kuliah juga lewat web SIA itu ya? Iya, lewat SIA. Ya, makanya harus mahasiswa UT harus mempunyai akun SIA. Harus wajib punya akun SIA karena semua dari pendaftaran sampai registrasi juga dilakukan di web SIA tadi. Tadi kan Mas Arief juga menjelaskan ya untuk layanan ada SIPAS, non TTM sama non SIPAS. Untuk registrasinya apakah sama atau berbeda Mas caranya dari yang SIPAS non TTM itu registrasinya seperti apa, non SIPAS itu seperti apa registrasi mata kuliahnya? Oke, untuk cara registrasi mata kuliah dengan layanan SIPAS non TTM dan non SIPAS itu sama. Kalau non SIPAS itu kita memasukkan kode mata kuliahnya satu-satu. Satu dipilih, terus input lagi kode mata kuliahnya, nanti dipilih. Kalau sudah sesuai dengan yang diinginkan, nanti tinggal disimpan. Terus untuk yang SIPAS non TTM itu teman-teman tinggal mengetikkan atau tinggal cari aja NIM-nya di menu registrasi mata kuliah. Itu nanti akan muncul semua mata kuliah sesuai dengan semesternya. Sesuai dengan semesternya. Iya, sesuai dengan semesternya. Oke, jadi untuk mahasiswa yang nantinya mau registrasi itu harus dilihat dulu dia tuh non SIPAS atau SIPAS gitu ya. Kalau non SIPAS nanti tinggal masukin kode mata kuliahnya aja sesuai sama katalog kurikulum ya Mas ya. Yang tadi alamatnya sudah ada yang ketinggalan. Sorry. Ya, gimana Mas? Sebelum memasukkan kode mata kuliah itu teman-teman mahasiswa itu harus mengisi alamat pengiriman bahan ajar. Karena modul itu di UT wajib beli ya. Harus teman-teman mahasiswa itu harus punya modul. Ketika teman-teman mahasiswa mau mengeklik alamat tapi tidak bisa, itu diklik aja tambah alamat atau diklik alamatnya, di alamatnya ya, nanti diedit, diketik ulang dari awal, nanti baru disimpan, nanti dipilih yang utama mana, yang tidak utama bisa di delete. Oke. Setelah itu memasukkan lokasi ujian. Nah, lokasi ujian itu juga sesuai domisili lah. Sesuai domisili, misalkan ada mahasiswa domisili Banjarnegara. Terus pengen ujiannya di Purwokerto boleh. Bisa. Oh, bisa gitu ya. Meskipun boleh. Sesuai domisili gitu boleh gitu. Berarti saya salah tadi ya. Tidak sesuai domisili. Tidak sesuai domisili itu apa gitu. Tidak sesuai domisili bisa. Jadi sesuai kebutuhan saja. Sesuai kondisi untuk lokasi ujian. Jadi lokasi ujian itu bisa memilih misalkan
pada tanggal itu tidak bisa ujian di tempat domisili, itu bisa memilih misalkan pas tugas di Irian Jaya atau di Kalimantan, itu tinggal mengetikkan aja di lokasi ujian itu. Nah, setelah memilih nanti baru ketikkan kode mata kuliah tadi. Jadi saya tadi salah stepnya. Oke, jadi kita ulangin aja ya untuk stepnya ya Mas. Tadi kan karena loncat gitu ya Mas. Jadi stepnya itu pertamanya mahasiswa masukkan NIM-nya dulu di menu registrasi di Websia. Kemudian nanti muncul alamat ya. Alamat yang harus diisi. Alamat itu untuk bahan ajar. Untuk bahan ajar, pengiriman bahan ajar nanti karena dikirim ke rumah ya. Jadi alamatnya sesuai alamat domisili aja. Ya, sesuai yang diketik bukan ke rumah. Iya, sesuai yang diketikkan. Setelah itu nanti tinggal ini ya Mas, ada lokasi ujian. Lokasi ujian itu harus juga diisi ya. Diisi bisa sesuai domisili terdekat ataupun sesuai kebutuhan aja ya. Sesuai kebutuhan. Misalkan dia lagi tugas di Irian juga bisa di Irian gitu ya. Tidak perlu di luar negeri pun bisa. Bisa ya, meskipun daftarnya di UT Purwokerto ya, tapi bisa ujian di mana aja gitu ya. Bisa di mana saja. Oke, setelah itu nanti baru masukkan kode mata kuliahnya. Iya. Gitu. Lewat kode mata kuliah bisa dicari lewat katalog kurikulum ya. Oke, nanti bisa tinggal dimasukin aja kode mata kuliahnya, nanti muncul mata kuliahnya langsung ya otomatis. Nanti tinggal diklik, terus masukkan lagi sesuai dengan yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Oke, nanti tinggal itu yang non SIPAS. Kalau yang SIPAS otomatis itu langsung otomatis. Jadi kalau misalkan yang non SIPAS nanti masukin kode mata kuliahnya, kalau misalkan yang SIPAS sudah otomatis, tinggal klik registrasi aja gitu. Itu untuk kaitannya sama registrasi mahasiswa baru. Setelah semuanya terregistrasi nanti setelah itu selesai ya Mas ya, udah diregistrasikan, kemudian bisa dibayarkan langsung ke banknya kan ya Mas ya, tadi udah disebutkan sama Mas Arief. Betul. Itu untuk registrasi mahasiswa baru ya Mas ya? Iya baru, sama lama kalau registrasi mata kuliahnya pun sama. Oh sama, berarti kalau mahasiswa baru sama lama caranya registrasinya juga sama aja ya? Gitu. Oke. Kemudian Mas Arief, kalau misalkan ada kendala nih Mas pada saat pendaftaran calon mahasiswa baru ya, kan maksudnya masih bingung gitu kan, sudah baca mungkin masih ada yang kurang paham gitu kan, apakah bisa dibantu pendaftarannya di sini sih? Kalau di sini pun kita hanya bisa membimbing ya atau mendampingi, jadi yang mengoperasikan tetap Camaba. Oh ya juga ketika teman-teman Camaba itu mendapat kesulitan ketika mau mendaftarkan akun, terus biasanya itu ada keterangan sebenarnya di situ ada keterangannya ketika teman-teman Camaba itu mau registrasi tapi kesulitan, di situ ada keterangannya biasanya. Yang sering itu Camaba itu sudah punya akun, tapi tidak sadar. Nah, itu kan gimana tuh? Jadi kedouble kayak udah punya akun tapi dia mau bikin akun lagi kayak gitu. Iya. Berarti sadar atau enggak tuh? Kurang gitu ya, kurang aqua sih maksudnya fokus. Iya itu. Terus email itu seringkali jadi kendala yang ya kendala tiap tahun lah itu. Email pasti. Jadi email itu ya kalau misalkan nggak mau diingat ya ditulis ya. Ditulis, jangan kita yang suruh nyariin email kita, emailnya itu apa ya gitu kan. Banyak mahasiswa yang kayak gitu ya datang. Iya ada yang seperti itu. Untuk menanggulangi harusnya dicatat gitu ya biar nggak lupa. Harus dicatat. Untuk kalau misalkan emang ada kendala kayak lupa email atau password itu sebenarnya bisa dibantu ya dari sini ya. Iya bisa, tapi itu kan kalau email sebenarnya kan pribadi, Mbak. Harusnya inget gitu ya. Iya, masa kita yang inget nih. Betul sekali sih. Oh iya Mas Arief, tadi saya mau menanyakan biaya pendaftarannya sampai lupa ya karena asik ngobrol ya panjang lebar jadi lupa nanyain biaya pendaftaran nih, ada biaya pendaftarannya atau enggak sih Mas? Ada untuk biaya pendaftarannya itu 100.000. 100.000 rupiah ya. Yaitu dibayarkan di awal setelah setelah mendaftarkan data pribadinya yang Camaba itu, terus ada notif ke email, nanti di situ di klik verifikasi, nanti ada billing pembayaran admisi itu 100.000. Berarti billingnya itu 100.000 rupiah, dibayarkannya waktu pendaftaran atau setelah melakukan pendaftaran?
dibayarkannya pasti setelah pendaftaran. Setelah bikin akun Iya. nanti baru dibayarin gitu ya, Ya, 100 baru ribu. dibayarin. Nah, nanti setelah bayar, setelah lunas, nanti bisa melanjutkan step yang berikutnya itu yang tadi di sudah awal. dijelaskan gitu ya. Ya. Oh, berarti pertama ini harus bayar dulu 100 ribu, bikin akun, bayar dulu 100 ribu untuk Iya. pendaftarannya, bisa di bank yang tadi sudah dijelaskan Iya, tadi ya. betul. Setelah itu nanti tinggal masuk lagi ke akun SIA-nya, Iya, meneruskan meneruskan pendaftaran. stepnya Seperti itu. yang tadi sudah dijelaskan, yang upload Iya. berkas dan segala macam itu ya, Iya, Mas ya. makanya kalau nonton itu jangan di skip-skip. Iya, Ya. karena masih ada lanjutannya. Iya. Kemudian untuk balik lagi ya Mas ya, tadi kan Mas Arief juga di awal sudah menjelaskan tentang akun SIA, harus wajib punya akun SIA. Itu Iya. bagi mahasiswa lama yang belum punya akun SIA itu juga harus wajib punya akun SIA. Oh, Dan iya, ya iya. sudah dijelaskan bisa login pakai Office 365 Iya, ya yang belum punya akun SIA. betul. Itu klik login Office 365 itu di mana dan caranya itu seperti apa? Oke, untuk login Office 365 itu ada di laman loginnya SIA, itu di bagian bawah itu ada tulisannya gede lah. Ada tulisannya. Office 365 gitu ya? Iya. Itu untuk login menggunakan akun Office 365 atau e-kampus kayak gitu ya. Bagi mahasiswa yang gagal login menggunakan akun Office 365 itu bisa mengecek apakah itu passwordnya salah. Kebanyakan passwordnya salah lah ya, gitu. Itu kita ada fasilitas juga namanya chatbot. Ini ya alamatnya chatbot. Alamatnya dari sini ya? Nanti setelah chatbot itu dibuka, ada menu yang di situ namanya menu peragaan peragaan IT. Layanan IT, gitu ya, kalau nggak salah. layanan IT ya, layanan IT itu diklik, nanti ada reset password e-kampus itu ya di sini nih. Nanti ketikan NIM-nya, terus ketikan NIK-nya, ketikan tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya sesuai format itu misalkan ya 0 DD garis miring MM YYYY. Bukan lala tapi iya gitu. Lucu juga nih Mas Arief. Nanti setelah diisi semua kan ada ditanyain lagi sama sistemnya apakah datanya betul. Kalau betul klik yes. Tinggal klik yes saja, ikutin langkahnya. Kalau misalkan itu tidak bisa, pasti itu ada keterangannya belum punya akun atau DS. DS itu status data pribadi yang kekurangan berkas. Data pribadinya kurang ngeceknya di mana tuh Mas kalau tahu kekurangan data pribadinya? Itu ada lengkap di atau SIA. enggak? Ada di SIA juga. Ya, makanya itu semua mahasiswa UT itu harus mempunyai akun SIA. Kenapa? Karena ya sangat penting. Dan saling berhubungan gitu. Iya, sangat penting dan saling berhubungan. Jika ada kekurangan atau kekeliruan, itu teman-teman mahasiswa bisa ngecek sendiri itu. Nah, untuk jika ada data yang salah itu bisa cek ke SIA, tapi kebanyakan itu bisa langsung ke BPJJ. Nah, menanyakan itu bisa ke Mbak Dia kan? Iya, bisa ke saya. Iya. Untuk apa aja data-datanya belum sesuai ya berkasnya ya. Iya. Ke WA BPJJ ya? Iya, UT Purwokerto UT juga bisa Purwokerto, WA iya, UT. itu. Ya, jadi yang belum punya akun SIA itu harus punya akun SIA. Untuk mahasiswa lama pakai Office 365, Iya. masuknya pakai email e-kampus ya. Iya, pakai email di kampus. Kalau belum punya akun Di kampus tadi ada chatbot yang harus untuk riset password iya, ya untuk kalau riset gagal login e-kampus. Iya. Oke. Gitu ya Sobat iPod untuk informasi mengenai registrasi, baik itu registrasi pendaftaran mahasiswa baru ya, sampai tadi registrasi mata kuliah sudah dijelaskan sama Mas Arief. Nanti buat kurang lebihnya kalau misalkan ada yang masih ingin ditanyakan gitu ya, nanti bisa langsung aja ke Mas Arief ya, orangnya Bisa ada di komen UT dong, Purwokerto ya, komen komen. juga jangan lupa, atau bisa langsung datang buat tanya ke Mas Arief ya untuk lebih Boleh. jelasnya. Siapa tahu mau kenalan lebih jauh gitu sama Mas Arief gitu. Nanti bisa langsung ke UT Purwokerto atau jangan lupa komen juga di bawah ya. ya.
Sobat Tepo, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Universitas Terbuka Purwokerto dan nantikan podcast-podcast selanjutnya di iPod, In Your Podcast, Opa!